Baik, halo semuanya, perkenalan sebelumnya nama saya Yoga Aditya dengan akhiran NIM 34. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok kami itu akan mempresentasikan tugas OS Big Data dengan topik merancang sebuah arsitektur Big Data dengan pemrosesan data menggunakan Apache Spark. Nah, selain saya, ada juga anggota tim saya yang lain. Yang pertama ada Ivan Ferdiansyah dengan akhiran NIM 81 dan juga Iqbal Maulana dengan akhiran NIM 48. Baik, kemudian pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan beberapa hal. Yang pertama ada arsitektur sistem big data distribusi, kemudian peran Hadoop, MongoDB, dan juga Spark. Yang ketiga ada alur data dari ingestion hingga analisisnya nanti seperti apa. Kemudian terakhir adalah contoh untuk memproses serta menganalisa data menggunakan Apache Spark-nya nanti. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan di sini mengenai arsitektur maupun perancangan basis data secara distribute. Nah, untuk arsitektur ini sendiri ada 4 tahap yang kita lakukan. Pertama data source, kemudian data ingestion, data storage, dan juga terakhir ada namanya data processing dan juga analitik. Nah, data source ini sendiri merupakan berupa data yang kita dapat dari berbagai sumber, bisa dari Kaggle, bisa bentuknya file CSV, JSON, log system atau aplikasi, maupun data transaksi dari sebuah e-commerce. Kemudian data ingestion yang saya sebutkan tadi, data ingestion ini merupakan proses di mana data yang kita ambil tadi akan kita masukkan ke dalam sistem big data. Kemudian lanjut ke data storage. Data storage ini adalah proses kita nantinya menyimpan data tersebut. Yang terakhir, data akan diproses melalui data processing menggunakan Apache Spark yang nanti. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai peran teknologi big data yang tadi saya sebutkan. Ada Hadoop, ada MongoDB, dan juga ada Apache Spark. Jadi peran Hadoop di sini berupa sebagai distribute storage sistemnya. Yang mana jadi Hadoop ini sendiri mempunyai HDFS atau bisa kita sebut dengan Hadoop Distributed File System. Jadi fungsinya adalah untuk menyimpan data dalam ukuran besar, bisa juga membagi file menjadi beberapa blok, kemudian bisa juga menyebarkan blok tersebut ke dalam beberapa node. Kita lanjut ke MongoDB sendiri. MongoDB ini sendiri berperan sebagai NoSQL database-nya. Nah, untuk MongoDB ini sendiri sebenarnya alasan kita menggunakannya itu fleksibel, satu, kemudian query-nya juga cepat, dan terakhir ya cocok untuk data yang semi terstruktur lah seperti JSON atau CSV. Kemudian Apache Spark ini sendiri merupakan tempat kita nantinya akan memproses data. Nah, keunggulan Spark ini sendiri adalah mendukung batch dan streaming, bisa baca data dari ADFS milik Hadoop dan juga NoSQL milik MongoDB nanti. Jadi Spark ini biasa digunakan untuk processing data serta analisis data juga. Kemudian saya akan jelaskan lanjut ke alur data ingestion-nya nanti. Nah, untuk alur data ingestion-nya sendiri, nanti datanya akan kita ambil dari sumber data, kemudian datanya akan disimpan ke dalam HDFS atau mungkin MongoDB sebagai data mentah. Nah, di sini kelompok kami menggunakan MongoDB untuk menyimpan data yang kita ambil tadi dari sumber data. Nanti kita itu ambil dari Kaggle nanti. Jadi kita tidak menggunakan HDFS atau Hadoop karena kami memilih MongoDB. Dan nanti Apache Spark akan membaca data dari MongoDB tersebut dan akan mengubahnya menjadi sebuah data frame. Nah, nanti Spark tersebut akan melakukan analisa serta pre-processing untuk data tersebut, yang mana nanti hasil analisisnya nanti bakal kembali ke MongoDB dan atau HDFS. Ya, kalau misalkan ada yang pakai HDFS, tapi sini kami menggunakan MongoDB. Nah, jadi kita lanjut langsung saja ke bagian manajemen data menggunakan MongoDB. Nah, saya lanjut saja langsung ke mungkin menggunakan MongoDB Compass biar lebih enak juga dilihatnya nanti. Oke, sebentar. Nah, ini untuk MongoDB Compass-nya. Jadi data yang kita ambil tadi dari Kaggle, untuk data sendiri sebentar saya tampilkan datanya. Nah, untuk datanya sendiri kita ambil dari Kaggle, yang mana data setnya itu berisi sekitar 850-an ribu data yang nantinya akan kita olah dalam prosesan data menggunakan Apache nantinya. Nah, data ini sendiri nanti akan kita import atau kita download, kemudian kita import ke dalam MongoDB. Ya, nanti di sini saya menggunakan MongoDB Compass supaya lebih enak dilihat juga dari segi UI-nya juga. Bentar. Nah, di sini ini ada namanya MongoDB Compass yang apanya nggak jauh beda sama MongoDB biasa, tapi di sini kita bisa menggunakan lebih mudah lah pelamatiannya. Sini untuk datanya sendiri sudah kita import. Untuk nama database sendiri itu transaction e-commerce, dan untuk data collection-nya kita gunakan namanya transaction. Dan di sini saya akan sedikit saja mencoba query-nya, terutama untuk CRUD, untuk insert, delete, kemudian find, dan juga update-nya.
Nah, saya sudah siapkan beberapa template untuk update. Kita langsung aja coba query-nya. Kita open MongoDB. Kita open MongoDB. Oke. Kita coba dari insertnya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi untuk cara kita insert gitu, teman-teman bisa langsung menggunakan DB, kemudian nama collectionnya yaitu transaction. Tapi teman-teman sebelumnya harus masuk ke database terlebih dahulu, atau teman-teman bisa langsung menggunakan MongoDB style-nya di dalam database tersebut. Jadi teman-teman tinggal panggil collection aja, terus teman-teman insert one, kemudian teman-teman insert atau masukkan inputnya sesuai dengan database yang teman-teman miliki. Jangan sampai salah, karena apabila salah nanti tidak akan diterima oleh database-nya. Dalam artian tidak akan masuk ke dalam database. Kita langsung enter aja. Nah, setelah ini database teman-teman, data baru telah diinputkan ke dalam database. Dan kita lanjut sekarang untuk find. Nah, untuk find sendiri caranya itu teman-teman dengan sama yang sama, tapi untuk sintaksnya itu teman-teman gunakan find, bukan insert one atau insert. Jadi teman-teman find, kemudian teman-teman tuliskan kategori yang teman-teman cari. Di sini kita akan mencoba mencari dalam kategori payment status yang sukses. Kita bisa langsung enter aja. Di sini langsung muncul ada beberapa limit untuk yang sukses muncul, sukses berarti file-nya berhasil, teman-teman. Kemudian lanjut kita akan mencoba update sekarang, teman-teman ya. Yang akan kita update adalah data yang baru tadi kita insert. Teman-teman bisa menggunakan sintaks update one, karena teman-teman cuma update satu aja. Kemudian teman-teman cari kategori yang sesuai. Di sini booking ID-nya itu C38B7, sama seperti yang pertama kali kita insert di sini, C36E6B7, teman-teman. Kemudian tinggal set. Nah, kata set di sini adalah untuk mengubah kategori yang teman-teman ingin ubah. Di sini kita akan mengubah payment statusnya menjadi refund dari yang awalnya sukses. Dan kita klik enter. Di sini sudah termodify untuk datanya, di sini sudah berhasil, sudah true. Dan next kita lanjut ke yang terakhir, itu ada update datanya. Di sini kita akan mengupdate data yang tadi telah kita insert di awal. Nah, untuk cara kita mencari datanya itu kita pakai yang namanya booking ID-nya, kita lacak lewat itu. Dan untuk sintaksnya kita gunakan delete one, karena kita cuma menghapus satu saja. Dan kita klik enter. Akhirnya data tersebut terhapus karena di sini sudah ada kategori sudah ada pemberitahuan bahwa true, yang di delete cuma satu. Itu untuk query-query di MongoDB secara sederhana saja. Kemudian kita lanjut ke bagian pemrosesan menggunakan Spark. Di sini saya menggunakan menggunakan Google Colab untuk membantu saya melakukan pemrosesan. Nah, di sini untuk pemrosesannya, di sini untuk pertama-tama kita perlu melakukan yang namanya, saya ganti dulu ke posisinya biar enak dilihat. Nah, di sini pertama kita perlu melakukan install terlebih dahulu, install Java dan juga Spark, dan juga find Spark juga untuk bisa menjalankan Spark-nya nanti. Setelah teman-teman install, teman-teman nanti dapat lanjut ke next project-nya, dimana kita akan melakukan connect. Nah, kita coba dulu, kayak agak sedikit lama karena saya udah nyoba sebelumnya. Iya, cukup lama. Kemudian mungkin kita next saja karena kita udah coba. Intinya teman-teman perlu install terlebih dahulu untuk Java-nya. Teman-teman bisa menggunakan Java yang 17. Kemudian teman-teman lanjut juga untuk download dan juga unzip part-nya di sini. Setelah teman-teman melakukan install dan juga install Spark dan juga Java, teman-teman bisa lanjut ke next step-nya, yaitu connect dan juga read data dari MongoDB-nya, supaya data di MongoDB ini akan masuk ke data frame dari Spark-nya nanti. Teman-teman bisa melakukan configuration terlebih dahulu untuk nama database-nya apa, menyesuaikan dengan database teman-teman. Di sini database kita adalah transaction e-commerce, dengan collection-nya itu ada yang namanya transaction di sini. Nah, untuk Mongo URL ini teman-teman bisa dapat di Mongo Atlas di bagian connection teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari di connection untuk menyesuaikannya. Dan setelah teman-teman udah configuration database-nya, teman-teman jangan lupa untuk membuat environment setup-nya. Di sini ada dua environment, Java Home dan juga Spark Home-nya. Kita sesuaikan dengan library yang udah kita unzip tadi. Unzip ada di sini. Ya, ini udah ada unzip di sini, teman-teman tinggal sesuaikan saja. Dan setelah teman-teman buat environment-nya, teman-teman jangan lupa menggunakan konektornya untuk menghubung. Nanti konektor ini sendiri digunakan untuk menghubungkan Mongo dan juga Spark-nya nanti supaya bisa sejalan. Setelah teman-teman membuat buat
sintaks untuk package-nya teman-teman jangan lupa buat start, untuk nge-start atau untuk memulai Spark session-nya, dimana di sini kita buat agar terbaca untuk connection supaya bisa kita ubah dan juga kita baca juga melalui Spark-nya. Nanti kita sesuaikan. Untuk mau URL ini ambil dari database-nya tadi yang ini, dan next nanti teman-teman jangan lupa juga untuk kita ngecek apakah sudah terbaca atau belum. Teman-teman isikan juga untuk read-nya dari database-nya. Tadi sudah saya coba, saya sudah terbaca untuk database-nya seperti ini, sesuai dengan database yang kita dapat dari Kaggle. Kemudian kita akan lanjut ke bagian pre-processing serta analisis datanya. Yang untuk pre-processing pertama itu ada cleaning, dimana kita di sini saya melakukan cleaning atau pembersihan terhadap beberapa subset yang null, serta juga yang banyak mungkin data-data yang terduplikasi atau yang double-double. Di sini kita lakukan cleaning, dimana setelah cleaning ditemukan bahwa ada 852 data yang sudah bebas dari cleaning. Kemudian lanjut kita untuk memfilter atau memilah data tersebut, dimana kita melakukan pemilahan untuk data transaksi yang valid dan juga sudah dibayar, dimana total amount-nya ini kita set lebih daripada 0 supaya kita tidak menemukan data-data yang negatif, walaupun mungkin datanya tidak ada yang negatif atau mungkin ada yang negatif, tapi ini untuk mencegah saja. Kemudian untuk payment status ini merupakan status dari transaksi tersebut bahwa sudah dibayar. Jadi setelah difiltering ditemukan bahwa terdapat 815.964 data yang sesuai. Kemudian kita lanjut ke processing yang kedua, ada yang namanya transformation. Nah, transformation ini sendiri kita membuat sebuah kolom baru yang bernama net amount atau penghasilan neto atau bersih, itu dengan cara mengurangi kolom total amount dengan promo amount, mengurangi dengan promo amount, kemudian ditambah dengan shipment view atau biaya ongkirnya. Jadi nanti teman-teman setelah mengurangi dengan promo amount dan juga ditambah dengan shipment view, teman-teman akan dapat sebuah kolom yang berisi data pembayaran yang real, yang net, karena sudah terkurangi dengan biaya promo dan juga ditambah dengan additional view, yaitu shipment view atau biaya ongkir lah kasarannya. Kemudian dengan kolom tersebut kita juga buat kolom baru namanya transaction size, di mana nanti akan dikategorisasikan apabila lebih dari sama dengan 1 juta itu akan masuk ke kategori high value atau transaksi dengan nilai tinggi. Kalau misalkan lebih dari sama dengan 300 itu medium value, atau di luar dari itu nanti akan masuk ke low value. Kemudian kita tampilkan sebanyak 5 row saja biar tidak terlalu banyak. Sini sudah muncul untuk transformation-nya. Lanjut ke statistik deskriptif, di mana di sini cuma menampilkan secara deskriptif dari beberapa subset yang kita pilih, yang sudah kita pilih nantinya. Di sini sudah ada, sudah muncul juga. Di sini kita mencari min, median, modus, itu kita temukan lewat statistik deskriptif. Terakhir ada juga selanjutnya ada grouping, di mana kita melakukan grouping atau mengumpulkan data-data yang sama untuk jadi sebuah grup. Di sini kita membuat grup namanya top customer. Jadi customer yang punya revenue yang banyak itu kita masukkan di tabel tersebut sebanyak 5 saja. Di sini show-nya 5. Ya, sih sudah muncul untuk tampilan groupingnya. Terus yang keenam atau yang terakhir ada analisis trend. Untuk analisis trend di sini, kita melakukan analisis berdasarkan waktunya. Dari waktu ke waktu, daily revenue atau pendapatan yang kita dapat dari tiap hari itu berapa sih? Di sini kita menggunakan analisis trend, mana istilah itu ditampilkan by date-nya. Ini untuk pre-processing dan juga analisis. Untuk analisis kayak kita kurang satu deh. Nah, yang terakhir itu ada setelah kita melakukan pre-processing serta analisis tadi, kita lanjut ke untuk mengembalikan lagi data tersebut ke dalam MongoDB. Di sini data ini sudah berhasil. Setelah selesai processing dan segala macam lain, kita akan buat collection baru bernama Spark Analysis ke dalam database transaction commerce yang kita punya. Nanti hasil dari apa yang kita lakukan sini akan muncul di collection Spark Analysis. Di sini saya tidak coba, tadi sudah berhasil, cuma karena data MongoDB saya sudah habis, jadinya tadi cuma beberapa aja. Tapi saya drop tadi karena apabila saya biarin, nanti untuk query yang saya coba tadi nggak bisa karena udah penuh untuk gimana-nya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan serta saya wakilkan. Apabila ada salah kata maupun pengucapan, saya ucapkan terima kasih, dan juga terima kasih juga sekali lagi saya ucapkan karena telah menonton presentasi kami. Sekian dan terima kasih.